makin hari terlihat semakin hangat. Hal itulah yang tampaknya mampu menggambarkan indahnya kisah romansa yang dijalin pasangan selebritis Gisela Anastasia dan Cinta Bryan. Walau terpaut perbedaan usia yang sempat menuai perhatian, Cinta dan Gisel justru terlihat semakin serasi. Seolah enggan ambil pusing, dua sejoli itu selalu saja mencuri perhatian lantaran kemesraan yang terasa begitu indah. Bat dunia hanya milik mereka berdua. Tak hanya harmonis, hubungan keduanya pun tampak membawa hal yang positif. Hal itu semakin terbukti kebenarannya ketika Gisel terlihat hadir secara langsung di gala premier film layar lebar Cinta Bryan yang bertajuk Tolong Saya atau Doa Jusio. Support sang pacar gimana sih Kak untuk hari ini datang, gimana Kak? Support support Cinta gimana nih Kak? Cinta gimana Kak? Support aja, support Kak, buat untuk aja support, boleh support. Udah support di support. Pokoknya tonton Support doang kok. film Doa Jusio. Tolong Saya, bagus banget, takut banget. Tadi acting dari Cinta Bryan gimana Kak? Keren dong, dia mah nggak pernah keren. Kalau kasih jalan ya. Kalian doain aja ya, semoga semuanya baik-baik. Makasih. Atau mungkin ada goals untuk tahun ini apa sih Kak? Cinta, goals untuk tahun ini apa sih Kak? Menepi dari kisah asmaranya dengan Gisela Anastasia yang tampak semakin berbunga-bunga, karir Bryan di panggung hiburan pun kian meroket. Seperti diketahui, Cinta Bryan akhirnya melebarkan sayapnya sebagai seorang aktor dengan mencoba peruntungan di dunia layar lebar. Ya, usai sukses meraih popularitas di dunia adu peran pertelevisian, Cinta Bryan kini membintangi film horor bertajuk Tolong Saya, Doa Jusio, yang akan tayang pada penghujung bulan Januari 2026 mendatang. Lantas seperti apakah cerita Cinta Bryan soal pengalamannya beradu peran pada film Doa Jusio? Kalau aku lebih sebenarnya aku minta bimbingan dari Kim Yoba sendiri perkataannya itu seperti apa supaya aku bisa masukin energi yang aku punya, perasaan yang aku punya. Jadi kalau metode itu nggak ada, aku jujur aja, aku benar-benar main, benar-benar pakai feeling, benar-benar jujur apa yang aku rasain saat itu yang aku keluarkan. Tapi yang PR-nya tuh yang harus tahu perkataannya itu. Jadi aku minta tolong sama Kim Yoba sendiri yang selalu ada di set buat ngebantu. Dan puji Tuhan aku bisa melewati itu semua dan aku bisa mendialogkan kata per kata bahasa Korea itu sendiri dengan baik gitu. Kalau bahasa Inggris aku bisa bahasa Inggrisnya, bukan masalah buat aku. Yang jadi masalah adalah logatnya. Itu British accent buat aku. Ya ampun, bapakku memang dari Inggris tapi buat aku tetap berat. Bapak aku jarang pakai logat Inggris, dia lebih suka pakai bahasa Indonesia dengan logat bule. Itu jadi ya PR-nya aku di situ. Menariknya, terdapat sosok tidak asing yang menemani Cinta Bryan dalam proses pengambilan gambar film ini. Ya, film Doa Jusio juga turut dibintangi oleh sang adik, yakni William Roberts. Lantas, seperti apa pengalaman Cinta Bryan tampil di film yang sama dengan sang adik? Serta bagaimanakah pula cerita Cinta Bryan tentang proses dipilihnya sang adik sebagai salah satu pemeran film ini? Aku kan memang kebetulan dia butuh teman buat jadi teman aku, dan itu juga buat main sama aku juga kan selalu jadi hal spesial. Itu juga salah satu ada rahasia misterius yang dia punya di pertemanan kita punya rahasia di antara aku, William dan juga Dito. Itu sebenarnya William juga untuk bahasa itu masih awal-awal aja karena agak familiar, agak pernah dapat dari sekolah, dan itu dia juga di casting bareng gitu. Jadi bukan kayak aku ajak dia gitu. Karena kan syuting-syuting kayak gini nggak bisa ajak-ajakan, bisa menyodorkan kayak ini kalau mau pakai ini nih, tetap di casting juga, tetap dilihat mainnya seperti apa, baru diikutin. Seru banget syuting sama Adi. Seru banget. Aku sering banget syuting sama junior gitu sering sih. Nah kalau pas di rumah sih aku lebih ke egois ya, nggak mau ajak dia ngobrol karena aku lagi belajar bahasa Korea itu PR banget gitu loh. Jadi aku paling ngobrol sama dia sekedarnya, ntar kita adegan ini habis itu Will, aku bentar dulu ya, aku belajar dulu bahasa Korea, ini berat banget. Masih diketawa dia juga ikut belajar sih. Film Doa Jusio sendiri
berangkat dari mitos urban Korea Selatan yang melarang seseorang terlalu mudah percaya pada orang asing yang meminta bantuan. Ya, film ini menggabungkan latar Korea Selatan dan sudut pandang dari karakter asal Indonesia. Oleh karena itu, Cinta Brian dan lawan mainnya dipaksa untuk menguasai 3 bahasa, yakni bahasa Korea Selatan, Inggris, dan juga Indonesia. Lantas seperti apa pengakuan Cinta Brian soal pengalamannya berakting dengan bahasa Korea Selatan? Serta bagaimanakah pula keseruan dan kesulitan yang ia lewati? Ini buat aku pertama kali juga bahasa Korea, di syutingin film ini pertama kali, dan kita punya waktu itu nggak terlalu lama sebenarnya. Dan aku benar-benar belajar di rumah pun dari dasarnya, dari Hangul dasarnya aku belajar juga. Nah tapi setiap kali ketemu Kak Geba, aku tanya terus, ini gimana ini? Pokoknya setiap kali ketemu pasti aku tanya terus, karena itu nggak bisa jadi buat kalau misalnya kita acting tentang bahasa orang ini, kita nggak bisa sekali belajar pas ketemu doang. Di rumah pun aku juga belajar, sampai tidur pun aku tetap pelajarin, bangun pagi pun aku masih kayak sebelum ketemu mereka nanti ya nggak boleh juga langsung kosong banget kan. Jadi aku benar-benar belajar ini terus, beban banget buat aku memang, tapi aku tahu hasilnya pasti bagus karena segigih itu aku mencoba untuk belajar bahasa Korea. Ya walaupun itu bukan bahasa sehari-hari aku, kalau ada salah-salah sedikit minta maaf, tapi so far aku lumayan pede sih sama hasilnya. Thank you. Yang Waktu dapat project ini tuh excited banget karena ini juga project pertama kali yang Saski ada dialog berbahasa Inggris sama Dr. Park, dimana itu seru banget karena emang kebetulan juga papanya Saski dari Inggris, jadi Saski bisa berbahasa Inggris, dan itu adalah salah satu impian lah untuk acting dengan bahasa Inggris. Cuman untuk bahasa Korea ada senangnya, ada pressure-nya juga. Senangnya adalah karena dari dulu Saski ngefans banget sama budayanya, sama industri Korea juga. Cuman mungkin pressure-nya adalah ngebawa bahasa orang, karena ya Saski juga walaupun Saski sering dengar lagu K-pop atau nonton K-drama, paling yang Saski coba cuman anyang dan lain-lain, atau mungkin lebih gampang didengar lah, cuman untuk mengucapkannya itu masih susah. Tapi alhamdulillah sangat-sangat dibantu sama Kak Geba sih, Kak, jujur, karena benar kata Kak Cinta, kita itu pas acting kita harus tahu arti kata perkataannya kan, dan gak boleh salah apalagi membawa bahasa orang lain. Jadi aku sangat amat dimentor oleh Kak Geba. Aku bener kayak misalnya cut gitu, bener nggak bahasa Koreanya, aku gituin terus-terusan, dan dia selalu ada di situ untuk mengkonfirmasi dan betulkan. Jadi terima kasih banyak Kak Geba. Jadi kita itu proses readingnya kurang lebih 2 mingguan juga, dan aku jujur sangat terima kasih sama acting coach aku, Om Dadam sangat membantu. Jadi kalau kesurupan kan susah ya Kak, apalagi mungkin Saski itu orangnya lumayan gak luas gitu gerakan badannya, cuman tiba-tiba harus gerakan aneh, muka aneh, ekspresi menyeramkan gitu. Jadi sama Om Dadang dilatih biasanya selama 2 minggu itu kita reading nih, misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore, 5 sore, dari jam 6 sore sampai jam 8 biasanya aku sama Om Dadang kita coba-coba latihan scene-nya mana yang lebih cocok untuk digunakan, apakah nangis-nangis teriak-teriak, apakah nangis-nangis kayak gini. Jadi kayak banyak trial and error-nya.